Shalom adik sekolah minggu. Apa kabar Petrus dan Aileen? Baik, Kak. Kok cuma Petrus yang jawab? Apa kabar Petrus sama Aileen? Rapro. Apa kabar? Ih, baru bangun ya? Apa kabar Rani? Dan Kevin Damanik? Puji Tuhan baik, Kak. Iya. Apa kabar Olivia Damanik? Baik, Kak. Apa kabar Kak Sari? Luar biasa. Apa kabar Kak Ima? Luar biasa. Apa kabar Bang Diki? Luar biasa, Direkod. Kak. Oh, enggak. Apa kabar Saskia? Saskia Damanik, apa kabar? Luar biasa. Kelihatanlah wajahnya, Dek. Masa ditutupi wajahnya yang cantik? Iya, kita yakin sebentar lagi teman-teman yang lain juga bisa gabung sama kita ya. Hari ini kita akan kembali bernyanyi, berdoa, kemudian mendengarkan firman Tuhan. Kami, guru-guru sekolah minggu, berharap adik-adik yang ikut saat ini dalam keadaan sehat, luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Mari persiapkan segala sesuatunya. Iya, yang baru bergabung, Ezelia, Heskiel, kakak harap juga dalam keadaan sehat. Kemudian, apa yang perlu untuk ibadah, mari persiapkan. Yang paling utama, persiapkan hati sama pikirannya. Kemudian persiapkan peralatannya, Alkitab. Kemudian persembahannya. Lalu kalau sudah mulai nanti ibadah, nggak ada lagi yang berantem-berantem ya. Dengan adiknya atau dengan kakaknya. Semuanya sukacita memuji Tuhan. Amin. Lo nggak dijawab. Amin. Amin. Oke. Ya, adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom buat kita semua. Hari ini ibadah sekolah minggu kita yang terakhir ya di bulan Desember di tahun 2021. Kita bersyukur kemarin kita sudah boleh adakan Natal. Kemudian kita sudah dapat bingkisan. Walaupun masih ada yang belum dapat bingkisan, nggak masalah ya. Nanti akan tetap dibagikan. Jadi karena ini, walaupun ini yang pertemuan kita terakhir di bulan Desember di tahun 2021, tidak mengurangi sukacita kita. Adik-adik, hari ini tema kita adalah tentang salah satu tokoh di Alkitab yang bernama Maria. Maria ibunya Yesus. Jadi kita nanti mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, ada apa ya dengan Maria, apa yang bisa dipelajari dari tokoh Maria. Salah satunya adalah Maria itu orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Kemudian ada sesuatu hal yang ajaib yang dilakukan oleh Tuhan atas dirinya, yang nantinya kita akan melihat bahwa Allah, Tuhan yang menciptakan kita adalah Allah yang punya kuasa dan luar biasa. Karena itu, mari persiapkan segala sesuatunya. Selamat bergabung buat Nathan, Jonathan, dan Jabes. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kakak undang kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Mari ambil sikap berdoa. Kita bersaat teduh, mengucapkan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan atas kebaikan hatinya kepada kita. Saat teduh dimulai. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you. Amin. Ya, sekali lagi kakak mau sapa buat yang baru bergabung. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita puji Tuhan karena Tuhan itu sangat baik bagi kita.
kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk boleh beribadah hari ini. Karena itu layaklah kita puji namanya, kita nyatakan dengan nyanyian Sai Hupasangap Tong Tong Arion. Artinya, aku akan selalu memuliakan hari ini. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Masih tetap sehat, kuat, dan ceria. Kembali dengan Kak Masta dari GKP Sangguban. Hari ini kita masih ibadah online, dan mari kita puji Tuhan sekalipun kita ibadah di rumah. Mari kita puji Tuhan, lagu kita Sai Hupasangap Tong Tong Arion. Ingat kan dengan gerakannya? Ambil buku haleluyanya 195 ayat 1. Kita nyanyikan ya dengan semangat. Sai Hupasangap Tong Arion, baik Tuhan, baik Ai Sai Tuhan Nabi Tong Tong di rumah on, di rumah on. Salam Iya, adik-adiknya nggak ada yang semangat nyanyinya, nggak hafal ya, kan udah sering ya. Atau kalau ada di depannya buku Haleluya, itu Haleluya nomor 195 ayat 1. Nggak ada ya buku dodinya ya, nggak apa-apa. Kakak mau undang sekali lagi nyanyikan lagu ini. Kalau nggak hafal kata-katanya, gerakannya saja. Jadi semua adik sekolah minggu kakak undang untuk bangkit berdiri, bergerak sesuai dengan lagu tadi. Silakan. Petrus, Jonathan, Heskiel, Rani, Nathan dan kawan-kawannya, dan adik-adiknya, Kak Olivia, Kak Ejalia, silakan berdiri, Kak Saskia juga. Iya, semuanya berdiri bergerak karena udaranya dingin, biar kita segar kembali untuk lanjut di dalam acara kebaktian kita berikutnya. Ayo Nathan dan Wesley ya. Ada Kakak Sofia juga. Ada Kak Olivia juga. Boleh ya Bang Samuel? Sekali lagi Bang Samuel apa Bang Diki ya yang mutar videonya? Sekali lagi dinampakkan supaya kita semua bergerak menyanyikan lagu ini. Ayo. Bang Samuel, Kak. Bang Samuel. Sekali lagi ya Bang lagunya ya. Oke, siap, Kak. Kita bangkit berdiri ya. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Masih tetap sehat, kuat, dan ceria. Kembali dengan Kak Masta dari GKP Sangguban. Hari ini kita masih ibadah online, dan mari kita puji Tuhan sekalipun kita ibadah di rumah. Mari kita puji Tuhan, lagu kita Sai Hupasangap Tong Tong Arion. Ingat kan dengan gerakannya? Ambil buku haleluyanya 195 ayat 1. Kita nyanyikan ya dengan semangat.
Ada ya, agak seger-segernya ya. Iya. Saya sangat tong Arion, by goluhkon. Kita akan masuk di dalam potum introitus dan doa yang dibawakan oleh Bang Diki Saragi. Silakan Bang. Baik, terima kasih Kak Leli. Yuk Sama-sama. adik-adik sekolah minggu kita bangkit berdiri. Kita akan foto saat ini. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami panjatkan pujian dan syukur kami kepadamu sebab Engkau telah mengutus anak-Mu, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian. Kiranya Roh Kudus membimbing kami kepada pengenalan yang benar akan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan datang kembali untuk menganugerahkan keselamatan yang sempurna bagi kami. Kuasailah kami supaya segenap kehidupan kami tertuju kepadamu. Dengarlah doa permohonan kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Silakan Kak Leli. Iya, terima kasih Bang Diki. Ya, adik-adik Sama-sama, siapkan Alkitabnya. Bentar lagi kita akan masuk di dalam pembacaan Taurat, kemudian pembacaan ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas pasal pertama, ayatnya yang ke-38. Nah, ditandai dulu supaya nanti kita bisa saling komunikasi. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-38. Sudah ya, sudah ditandai ya. Nah, sebelum kita masuk di dalam pembacaan Taurat, kemudian pembacaan ayat hafalan, kita mau puji kembali nama Tuhan dari nyanyian Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, Sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Yang kakak perhatikan tadi, yang mengikuti gerakan, walaupun kakak nggak bilang bergerak ya di sekolah minggu, yang bergerak itu, terus yang bersuara, bernyanyi, dari yang kakak lihat, cuma Bang Heskiel loh. Ada apa ya? Tepuk tangan buat Bang Heskiel.
Ada apa dengan Bang Jonathan, dan Bang Jabes? Kalau Kak Rani, dia kepalanya geleng-geleng aja kayak Kak Leli tadi nyanyi. Nah, ada apa? Kok gitu sih? Gak semangat ya? Udaranya masih dingin walau kita tadi udah bergerak di awal. Itu faktornya. Harusnya kalau kakaknya nggak bilang, bergerak adik-adik, ikuti gerakannya. Namanya memuji nama Tuhan harus sukacita dong, ya. Nanti lagu-lagu berikutnya harus gitu ya, nggak ada komando dari Kak Leli. Semuanya bergerak ya, amin. Boleh? Ini kayaknya ada agak-agak gimana ya dengan Bang Petrus, Bang Rapro, dan Kak Ailin anteng aja kayaknya. Ada apa Bang Petrus sama Bang Rapro? Ada masalah? Nggak ada ya? Aman ya? Aman ya, Bang Petrus? Oh, dia nggak jawab. Baiklah. Oke. Kita akan masuk di dalam pembacaan Taurat kita hari ini. Taurat kita hari ini Taurat yang keberapa? Ayo. Siapa yang mau jawab? Taurat kedua. Nah, Taurat kedua itu siapa yang jawab? 3. Rani. 3. Ah, Kak Rani Taurat kedua. Terus siapa yang bilang Taurat ketiga? Kak Olip. Masih salah. Bang Petrus Taurat keberapa hari ini, Bang? Ih, minggu lalu ikut nggak sih kebaktiannya? Atau informasi yang kakak dapat yang salah? Nanti diperbaiki ya, karena kakak minggu lalu nggak ikut loh. Tapi kakak dapat informasi. Taurat hari ini Taurat yang keberapa? Ayo coba, mulai dari Kak Rani tadi udah jawab. Bang Nathan hari ini Taurat yang keberapa? Taurat keempat. Nah, Bang Nathan bilang Taurat keempat. Bang Jonathan sama Bang Jabes hari ini Taurat keberapa? Taurat kelima. Taurat kelima. Aduh, Kak Ejalia mau coba Taurat keberapa hari ini? Ya, Kak Ejalia juga nggak jawab. Mana lagi ya yang tadi nggak jawab ya? Maaf ya adik-adik ya. Nanti kalau kakak salah informasinya berarti kita marahin nanti yang ngasih informasi ya. Informasi yang kakak dapat karena minggu lalu itu Taurat yang kelima, berarti hari ini Taurat yang keenam. Salah atau benar? Tadi jawab dong, kakak minggu lalu nggak ikut. Bingung, Kak. Aja. Benar atau salah? Taurat hari ini kita Taurat yang keenam. Benar. Salah. Bingung, Kak. Siapa? Salah atau benar? Minggu lalu katanya Taurat yang kelima, hari ini Taurat yang keenam. Aduh, semuanya pada nggak tahu ini. Adik-adiknya bingung, Kak. Kenapa? Kok bingung ya, Bang? Karena minggu lalu nggak ada pembacaan Taurat ya? Karena udah dapat bingkisan Natal, Kak. Udah dapat bingkisan Natal, Kak. Baiklah. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kita ambil jalan tengahnya aja ya. Hari ini kita belajar Taurat yang keenam. Oke, kita baca di dalam bahasa Indonesia dan kita baca di dalam bahasa Simalungun. Yang pertama, Taurat yang keenam. 2 ya. Taurat yang keenam. Jangan membunuh. Oke, kita ulang ya. 1, 2, 2 ya. Taurat keenam. Jangan membunuh. Oke, dalam bahasa Simalungun, tita paonomhon. Ulang. Lagi nggak kompak. 1, 2, 2 ya. Tita paonomhon. Ulang. Mamunu. Ya, mamunu. Ya. Udah ya, Bang? Oke. Adik-adik, kalau dibilang jangan membunuh bukan berarti harus membunuh orang aja ya. Membunuh binatang juga nggak boleh loh. Kecuali ternyata hewan itu memangsa kita. Baru apa boleh buatlah harus kita bunuh. Tapi kalau hewan yang nggak memangsa kita, nggak mengganggu kita, lantas kita bunuh, itu juga kita melanggar titah yang
6. Berapa? Keenam. Iya, nggak boleh ya adik-adik ya. Nanti tiba-tiba jumpa hewan, karena dibilang Kak Leli, Taurat yang keenam, jangan membunuh, terus ada ular pas di depanmu mau patok, terus kau nggak bunuh. Nah, itu salah, nggak pakai logika namanya itu. Kalau hewannya memang mengancam jiwa kita, mengancam mau membunuh kita, baru kita bunuh. Tapi kalau semut yang lewat aja, nggak ganggu dirimu bunuh, itu kita melanggar titah yang ke-6. Iya, titah yang ke-6. Taurat yang ke-6. Apa tadi bahasa Simalungunnya? Titah napa onomhon? Ulang itu baru di KPS ya. Jago-jago semua. Oke, kita masuk di dalam pembacaan ayat hafalan. Kakak bilang tadi dari mana ayat hafalan hari ini? Lukas 1 ayat 38. Oke, Kak Rani, konsentrasi penuh dia. Lukas 1 ayat 38, buka Alkitabnya, Kakak juga buka Alkitab. Sama-sama kita baca ya, Dek. Oke, ayat hafalan hari ini di tanggal 19 Desember 2021 diambil dari, kita baca sama-sama. Lukas 1 ayat 38. Sama-sama. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah jadilah padaku perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kalau nggak agak-agak susah karena tulisannya kecil di Alkitab, ada itu dibuat Bang Samuel di layar. Kita baca sekali lagi ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 22 ya. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, Ini adalah Tuhan. aku ini adalah hamba Tuhan. jadilah padaku menurut perkataanmu. Meninggalkan dia. lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Oke, pintar-pintar semua. Masih konsentrasi adik-adiknya semua atau udah mulai agak-agak limawat juga matanya? Karena tadi terganggu dibanguni sama mama atau sama bapaknya bangun untuk ibadah. Masih konsen ya? Coba kakak lihat dulu. Ada yang ngantuk nggak ini wajahnya ini? Nggak, masih segar semua. Berarti masih aman. Berarti siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena masih konsentrasi, masih semangat, kakak kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ore! Nah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Yang nyampaikan firman Tuhan kakak yang cantik loh. Cantik, pintar. Nanti minta rahasianya sama kakak itu ya. Kak bisa cantik, bisa pintar gimana? Tapi yang laki-laki jangan minta rahasia yang cantik. Nanti jadi gawat. Yang laki-laki tetap ganteng aja. Oke? Iya. Oke, adik-adik yang ganteng, yang cantik. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Sari Boru Purba. Mari persiapkan Alkitabnya. Udah di depannya Alkitab. Terus persiapkan hatinya, pikirannya, terus konsentrasi, matanya nanti jangan ngantuk-ngantuk, telinganya dibuka lebar-lebar, supaya kebenaran firman bisa masuk di hati, masuk di pikiran, bisa menghasilkan buah, dan kita jadi anak-anak kesukaan siapa? Tuhan. Kesukaan Tuhan. Kakak pikir ada yang jawab kesukaan Bapak. Kesukaan Tuhan, iya. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari puji namanya. Kita nyatakan dengan nyanyian, hatiku percaya. Silakan Bang Samuel. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati ya, dengan sepenuh hati. Supaya kita diberkati oleh Tuhan di dalam mendengarkan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, selalu ku ku kan tetap memegang janjimu. Silakan Kak Sari. Oke, shalom semuanya. Shalom. Iya, kakak harap suara Kak Sari kedengaran ya, dengan Kak. jelas. Ya, nah hari ini bersukacita sekali buat adik-adik sekolah minggu yang bisa kakak lihat. Bang Sam boleh di spotlight Kak Sari dulu. Ya, spotlight for everyone. Karena Kak Sari pakai 2 device ini ya, ada 2. Jadi yang di sekolah minggu aja yang di spotlight-kannya. Iya. Ya. Nah, selamat hari Minggu semuanya. Kak Sari mau denger dong. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu. Selamat hari Minggu. Aduh, senangnya dengar suara Sofia. Aduh, yang lain mana suaranya? Selamat hari Minggu. Selamat Hari Minggu luar biasa. Suka. Ya, nah puji Tuhan hari ini kita bisa berkumpul kembali walaupun hari ini adalah ibadah terakhir sekolah minggu GKPS kilometer 7 di tahun 2021 ya. Senang berjumpa sama adik-adik, senang juga tadi kakak dibilang cantik sama Kak Leli. Aduh, ya. Terus ada Kak Lelinya juga cantik. Ya. Dan ya senang juga hari ini ada banyak yang datang ya. Ya walaupun sebenarnya Kak Sari 3 hari ini kesehatan cukup tidak baik, tapi hari ini pasti baik karena harus melayani Tuhan. Oke? Yuk adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan seperti yang dikatakan oleh Kak Leli tentang satu tokoh ya namanya Maria, bukan Kak Maria Saragi. Ada Kak Maria Saragi datang? Nggak ada ya. Yuk kita mau berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini. Tuhan boleh berikan kami 1 hari lagi untuk memuji, memuliakan Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu, maka tolonglah kami untuk peka, untuk mendengar Tuhan apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami secara pribadi. Sehingga walaupun kami masih kecil, kami memahami apa yang Tuhan hendak nyatakan kepada kami pagi ini. Juga kakak yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini, kiranya Tuhan yang boleh berkenan memakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu yang mengikuti Zoom ini saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah hari ini Kak Sari mau share screen ya. Share screen-nya agak beda ya, ada 2. Iya, kita hari ini akan belajar dari satu tokoh yang luar biasa ya. Nah, si tokoh ini sudah sangat dikenal oleh siapapun ya. Nah, mana Kak Sarinya kok nggak kelihatan? Iya, nah di sini tokoh ini namanya siapa? Ada yang bisa baca? Maria. Oke, namanya si Maria. Siapa yang kenal sama Maria? Ada nama temannya Maria? Banyak sekali namanya Maria. Mungkin orang tua teman kita itu terinspirasi dengan Ibu Maria yang satu ini ya. Kita mau lihat dulu kira-kira kenapa sih si Maria yang satu ini sangat inspirasional sekali. Kak Sari mau bagikan dulu ya satu video tentang Ibu Maria ini ya. Yuk kita mau dengar dulu kenapa ini inspirasional sekali sepertinya ya. Seperti ya. Oke. Nah, yuk kita mau baca sama-sama dulu. Ya.
Kita mau baca dulu sama-sama firman Tuhannya ya dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ya, ada di sini yang sudah bisa baca? 28 aja. Oke, ya. Nah, baik. Kalau begitu sekarang yang sudah bisa baca akan bantu Kak Sari ayat yang ke-27 dan Kak Sari akan baca ayatnya yang genap, kalian bacanya yang ganjil. Oke? Bisa semuanya? Mana suaranya ya? Bisa. Oke, yuk kita mau lihat dulu. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Adik-adiknya ayat 27 lanjut. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari nama perawan Maria. Perawan. Oke. Iya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ya, lanjut Maria. Maria terkejut mendengar itu. Bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Setelah engkau Engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia menjadi raja atas kaum keturunan sampai selama-lamanya kerajaan tidak akan kesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat kepadanya, Kudus akan turun atas dan kuasa Allah yang maha tinggi akan engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Iya, tadi siapa yang masih ingat ayat hafalan hari ini? Siapa yang masih ingat tadi ayat hafalannya? Saya. Iya, apa tadi ayat hafalannya kalau masih ingat? Lukas 1 ayat 38. Iya. Apa itu isinya? Hah? Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah perkataan itu. Jadilah. Iya, benar sekali. Iya. Nah, mari kita lihat sekarang studi tokoh seorang Maria ini. Kira-kira kenapa ya Maria ini dan apa hubungannya dengan peristiwa ini ya? Nah, kita mau lihat lagi. Belum ya? Belum. Sharing Kak Sari. Oh, alah. Maaf. Kakak kira tadi ada ini. Maaf ya. Sebentar. Give me a second. Oke, ya. Nah, kita mau kenal dulu Maria ini ya, adik-adik ya. Oke. Nah, coba dilihat di sini. Nah, si Maria ini ya adalah satu tokoh yang sangat fenomenal. Kenapa? Dia ini ya melihat Yesus mulai dari Yesusnya lahir sebagai anaknya, kemudian sampai dia mati di kayu salib sebagai juru selamatnya. Ya, jadi bukan hanya juru selamat semua manusia, tapi juga juru selamat untuk si Maria itu sendiri. Ya, nah si Maria ini kalau kita lihat ya, dia ini orang yang berkenan. Hai engkau yang dikaruniai, katanya tadi kan. Nah, kenapa dia dikaruniai? Karena ketika kita melihat lebih dalam Alkitab, Maria ini orang yang saleh,
orang yang taat, dan orang yang setia. Kak Sari sok tahu kok, tahu sih dia orang yang saleh, orang yang taat dan yang setia. Nah, kalau tadi adik-adik mengikuti pembacaan firman Tuhan yang tadi, kita bisa melihat bahwa si Maria ini, dia nggak bilang gini, apa? Aku mau jadi ibunya yang aku kan belum bersuami, nggak mau lah, nggak mau. Dia nggak ada menolak, dia hanya bilang, tapi aku kan belum bersuami katanya, belum ada bapaknya katanya. Tapi si Maria ini tidak menolak, ya. Kenapa dia berkenan? Nah, si Maria ini berasal dari satu kota namanya Nazaret di Galilea. Dari kota apa namanya? Dari kota apa? Iya, jadi para peneliti waktu itu kan melihat kira-kira kota Nazaret ini kota yang seperti apa sih gitu kan. Jadi segerombolan peneliti pergilah ke kota Nazaret untuk menggali puing-puing di sana. Nah, pada zaman dahulu satu kota itu dikatakan kota besar apabila kota itu dijadikan pusat agama, ya. Dan banyak terdapat barang-barang marmer, keramik dan sebagainya. Nah, pada saat digali di kota Nazaret ini apa yang didapat? Ternyata hanya rumah. Ada banyak rumah-rumah yang terdiri dari 2 kamar, terus ada banyak pemakaman. Artinya apa? Nazaret itu adalah sebuah kota kecil. Ya, sangat jarang didapati marmer dan keramik, ya. Jadi itu ada sebuah kota kecil yang mungkin kalau kita bilang apa ya, banyak penduduknya hanya bekerja sebagai petani, kemudian mereka melakukan kegiatan sehari-hari hanya untuk bertahan hidup. Jadi jarang sekali di sana didapati orang-orang kalau kita bilang kaya, ya. Jadi itu hanya kota kecil. Tetapi si Maria ini adalah orang yang sangat baik di mata Tuhan, sehingga kalian tahu namanya sudah diprediksi dari zaman-zaman sebelum di perjanjian lama, ya kan, dia akan lahir. Itu apa, Kak? Hah? Apa sayang? Saleh itu apa? Nah, orang yang saleh itu artinya orang yang baik, orang yang tidak nakal, ya kan? Orang saleh itu artinya dia taat kepada Tuhan, ya. Tapi bukan pisang saleh ya sayang, beda. Ya. Nah, itu makanya si Maria ini berkenan di hati Tuhan, sehingga apa? Datanglah malaikat. Siapa tadi yang masih ingat nama malaikatnya yang datang ke rumah si Maria? Gabriel. Ada namanya Gabriel sini. Pasti ada nama temannya Gabriel, ya. Nah, si Gabriel itu akhirnya datang ke rumah Maria. Dia bilang gini, salam kamu yang dikaruniai Tuhan. Yang dikaruniai Tuhan loh. Padahal kalau kita ingat-ingat, kasihan kali si Maria ini, ya. Padahal dia udah tahu loh, nanti anaknya itu akan mati gitu loh. Kok masih mau dia menanggung penderitaan itu? Masih dia bilang, kalau kita bilang, dia masih say yes sama Tuhan. Oke Tuhan, nggak apa-apa. Ya, tapi si Maria ini bisa kita katakan dia selain saleh, hidupnya bagus, hidupnya tidak bercela, hidupnya tidak nakal, dia taat. Dia bilang apa tadi ayat hafalan kita yang terakhir itu luar biasa sekali kata-kata Maria. Sebab aku ini adalah hamba siapa? Hamba siapa? Hamba Tuhan. Hamba Tuhan, jadilah padaku, ya, seperti yang Tuhan inginkan. Sama kayak lagu kita yang tadi, dia percaya sama Tuhan. Hatiku mungkin kalau ada lagunya itu dulu Maria udah nyanyi tuh, ya, hatiku percaya, gitu ya. Dia percaya kepada Tuhan, ya. Dia nggak bilang kok kayak gini sih Tuhan, aduh nggak mau aku gitu. Tapi dia bilang ya udah, sebab ini aku ini hamba Tuhan. Ya, jadilah padaku seperti yang Tuhan inginkan, katanya kan. Dia nggak menolak. Nah, selain itu Maria itu setia. Jadi udah lahir anaknya, dia besarkan walaupun dia tahu nanti pada akhirnya anaknya itu akan digantung di kayu salib. Ya kan? Dia setia, dia besarkan anaknya, dia taat perintah Tuhan. Jadi luar biasa sekali si Maria ini, ya. Nah, kira-kira apa sih yang mau kita pelajarin dari si Maria ini, ya? Ada 2 hal yang mau kita pelajari dari Maria. Kita lihat dulu di sini. Apa yang kalian lihat gambarnya di sini? Gambar apa ini? Pohon. Pohon.
seperti pohon menjadi Maria. Kenapa seperti pohon, Kak Sari? Pohon itu dia tumbuh semakin tinggi, semakin besar. Ya, sama seperti Maria. Dengan ketaatannya ia semakin menopang Tuhan Yesus untuk menjadi, akhirnya Tuhan Yesus besar, ya kan? Akhirnya Tuhan Yesus melakukan pelayanannya di dunia sebagai apa? Juru selamat, ya kan? Tapi itu jadi Maria yang membantu dia membesarkan, ngasih makan. Kayak mana lah kayak mama bersaing anaknya. Kayak mana kalian biasa dibuat mama? Apakah kalian, "Hey Petrus, kau masak sendiri ya Petrus," gitu? Ya Kak, Petrus kamu harus masak sendiri. Udah, itu nanti buat makanan. Atau misalnya kalian butuh baju, ya udah kamu kerja sendiri sana. Enggak kan? Semuanya pasti dikasih, diperlengkapi sama seperti yang Maria lakukan ya. Dan itu adalah bentuk ketaatan Maria kepada perintah Tuhan. Ya, dia mau membesarkan Tuhan Yesus, menanggung satu apa ya kakak bilang ya satu tugas yang luar biasa, yaitu membesarkan sang juru selamat. Walaupun kalau dilihat itu kan bukan anaknya dari suaminya, bukan dari Yusuf, ya kan? Tapi itu adalah dari Roh Tuhan yang dititipkan kepada Maria sebagai anaknya, ya. Nah, sekarang Kak Sari tanya dulu, kalau apa sih hal-hal yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita menjadi bentuk ketaatan kita kepada perintah Tuhan? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau coba jawab? Apa bentuk ketaatan kita kepada perintah Tuhan? Coba Kak Sari mau tanya dulu ya, ini satu-satu ya. Kepada ini dulu namanya. Oh, kok hilang tiba-tiba. Coba ke Olive dulu. Olive udah punya adik baru loh, teman-teman. Teman-teman sudah tahu belum? Kita 2 tahun nggak ketemu, Kak Olive udah punya adik baru. Ya kan Kak Olive? Mana Kak Olive-nya? Nggak kedengaran suaranya. Siapa nama adiknya Kak Olive? Ardan. Ardan. Iya. Nah, Kak Olive, Kak Sari mau tanya dulu, kira-kira apa bentuk ketaatan kita kepada Tuhan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, Kak Olive? Rajin berdoa. Rajin berdoa. Makasih Kak Olive, 1. Ya, rajin berdoa. Nah, mungkin si Maria ini dulu juga salah seorang yang rajin berdoa. Kenapa kita harus rajin berdoa? Kalian tahu, berdoa itu adalah nafas kehidupan. Kalau kita nggak bernapas, kita hidup nggak? Enggak. Hidup nggak kita? Coba tutup dulu gini. Nggak usah bernapas dulu. Hidup nggak? Nggak hidup lah Kak. Berarti kalau kita nggak rajin berdoa, kayak mana kita mau hidup? Dan berdoa itu seperti kita berbicara kepada Allah. Ya, kalau misalnya di sini Kak Sari punya headphone, Kak Sari punya nomor yang mau Kak Sari tuju. Kakak misalnya nelfon Kak Leli. Halo Kak Leli, ya ada nomornya kan? Nah, doa itu sama. Doa itu adalah nomor yang kita tuju. Kita sebut, kita tinggal buat doa. Kita akan telepon langsung tertuju kepada Tuhan. Dan yang ngangkat teleponnya di sana itu bukan lagi malaikat, tapi langsung Tuhan sendiri. Misalnya Kak Sari berdoa, ya Tuhan Yesus, halo, ya Sari, kenapa? Kata Tuhan seperti itu ya. Jadi berdoa itu adalah nafas kita. Kita berdoa sama Tuhan. Kita bisa bilang apa aja yang kita inginkan. Dan kita bisa terhubung kepada Tuhan yang maha kaya, yang tidak terbatas, yang penyertaannya luar biasa. Nah, kalau kita tidak berdoa, gimana kita bisa mengakses, bisa meminta semuanya itu ya? Taat kepada Tuhan, rajin berdoa. Kira-kira apa lagi bentuk ketaatan kita? Coba Kak Sari mau tanya sama Kak Ezalia dulu, Kak Ezalia. Kak Ezalia di sini, halo. Kak Ezalia, nggak kedengaran suaranya. Oh, keluar ya tadi. Oke, kalau gitu Kak Sari mau tanya dulu. Petrus, Petrus dulu. Halo Petrus di sini? Iya Kak. Oke, apa bentuk ketaatan kita Petrus kepada perintah Tuhan selain rajin berdoa? Menyayangi teman. Menyayangi teman. Bagus sekali. Iya, kita harus menyayangi
teman-temannya harus tetap disayangi, jangan ditonjokin. Ya, biasanya orang yang suka nonjok itu adalah orang yang sering ditonjok, ya. Biasanya orang yang suka ngomong kotor berarti dia sering dengar di lingkungan sering ngomong kotor. Biasanya orang yang suka menjelek-jelekin orang biasanya dia juga suka dijelekin, ya. Kenapa Kak kayak gitu? Karena hanya orang sakit lah yang ingin orang lain sakit. Misalnya gini, misalnya nih ya, kalian berbuat nakal. Terus guru kalian bilang gini, misalnya Kak Sari berbuat nakal. Sari, kamu nakal sekali ya. Kamu ini jangan ribut-ribut, kata guru Kak Sari. Pasti Kak Sari bilang kayak gini, ih, aku nggak mau lah, aku sendiri. Kakak pasti bilang gini, itu Bu, itu Kak Leli Bu, dia juga nakal Bu. Kak Sari ngadu-ngadu kan, kenapa? Kak Sari nggak mau sakit sendiri, mau yang lain juga ikutan gitu ya. Nah makanya kalau kita menyayangi teman, maka teman juga akan menyayangi kita ya. Kata perintah Tuhan apa? Perlakukanlah orang lain seperti bagaimana kita ingin diperlakukan ya. Itu tak perintah Tuhan. Nah kemudian yang terakhir apa? Setia seperti Maria tadi. Melakukan tugas dan panggilan yang dipercayakan. Apa kira-kira tugas dan panggilan kalian saat ini? Kak Sari mau tanya dulu ke Kak Rani. Apa kira-kira tugas dan panggilan Rani saat ini? Tugasnya Rani apa saat ini? Belajar. Kadang kalau di medsos apa kabarin Injil Tuhan. Kabarin, bagus sekali Kak Rani sudah, dalam usia muda sudah mulai melakukan penginjilan. Itu namanya penginjilan adik-adik ya, luar biasa. Iya. Nah, yang kalau di medsos itu Kak Sari senang sekali ya kalau bisa adik-adik buat kayak tentang firman Tuhan. Walaupun tidak buat firman Tuhan, alangkah lebih baiknya media sosial itu kita gunakan untuk berbuat kebaikan. Jangan nanti sedikit-sedikit pernah nih ya, tapi bukan GKPS Kilometer 7, pernah Kakak lihat ini ya media sosialnya gini tulisannya bahasa-bahasa kotor, misalnya titik-titik kau bandel kali, kalau kau berani sini temuin aku gitu kan, kok ditemuin ciutnya dia ya kan. Terus apalagi ya Kak Sari yang sering temukan, gini sering kali bilang gini, maaf kata ya, dia bilang gini, anjir lah kau, kata gitu. Itu kan cap kotor lah, kan aku nggak bilang anjing Kak lah. Kalau anjir itu kan plesetannya dari apa? Anjing, ya kan? Berarti dia bilangin temannya anjing. Kalau dia temannya anjing, berarti dia apa dong? Anjing dong. Ya kan? Hati-hati ya. Kalau tidak usahlah di medsos itu kita berbuat yang aneh-aneh ya. Untuk adik-adik kakak yang mungkin sudah punya medsos, yang sudah pakai Instagram, Facebook, atau mungkin di TikTok, atau mungkin di Reels ya, kurang-kurangin ya. Kenapa? Nggak penting itu deh. Apalagi sekarang ini banyak sekali ya artis-artis yang contohnya kurang baik ya, sering menyindir. Tapi bagus sekali seperti Kak Rani tadi mulai mengabarkan berita tentang Yesus di media sosial ya. Kemudian tadi sebagai tugasnya dan panggilannya sebagai pelajar ya, setia artinya apa? Lakukan dengan baik ya, tidak neko-neko. Artinya kalau misalnya ada ada kesempatan untuk tidak masuk sekolah lari gitu. Kak Sari pernah loh dulu waktu kelas 5 SD teman Kak Sari lari dari sekolah. Larinya kemana? Ke rumah Kak Sari. Wah, diantar lagi deh, kami antar dia langsung ke rumahnya lagi. Ya kan nggak boleh kayak gitu. Kalau kita sudah diberikan tugas belajar, sudah diberi kesempatan belajar, yuk belajar baik-baik ya. Banyak adik-adik kita banyak teman-teman kita di sana yang nggak bisa belajar deh. Ya, kalau kita ke sekolahnya bisa, misalnya jalan kaki aja ke sekolahnya deket, nggak apa-apa, nggak usah malu sama teman-teman yang mungkin bisa naik sepeda atau diantar ya. Kenapa? Karena banyak di sana teman-teman ya, teman-teman Kak Sari guru melihat anak-anak sekolahnya. Kalian tahu kalau mau ke sekolah mereka harus lihat jembatan. Jembatannya itu bukan jembatan bagus kayak kita, gelantungan mereka, gelantungan gitu. Dan mereka kalau mau ke sekolah pertaruhkan nyawa. Jadi jangan harap kalau orang-orang seperti mereka pergi ke sekolah pakai sepatu bagus. Oh tentu tidak, pakai plastik mereka ya. Apalagi teman-teman Kak Sari yang ada di nias-nias dalam sana, aduh kasihan deh kalau mau ke sekolah becek, ngedaki gunung. Kita masih bersyukur ya, walaupun sekarang sekolah susah ya, Kak, online sekolahnya capek ngeliatin Zoom atau
nggak ngerti gitu ya, karena ada teman-teman kita yang bahkan mereka nggak punya handphone untuk sekolah deh. Yang bagian sana, kalian tahu teman Kak Sali yang di pedalaman sana, gurunya datang ke rumahnya bagi tugas seminggu sekali. Kenapa? Jalannya curam, kalau kepleset sedikit bisa mati gitu ya. Nah, jadi kita bersyukur untuk tetap setia melakukan tugas dan panggilan kita yang dipercayakan. Terutama kalau saat ini tugas kalian sebagai peserta didik, sebagai anak sekolah, yuk ya bersekolah dengan baik. Oke? Iya. Demikian firman Tuhan yang Kak Sari ingin bagikan kepada adik-adik sekolah minggu semuanya ya. Kita hari ini belajar menjadi seperti Maria untuk tetap taat dan setia melakukan tugas dan panggilan. Ingat, yang dipercayakan, terutama yang dipercayakan kepada kita. Oke, yuk kita sama-sama mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami. Kami belajar dari Maria untuk menjadi setia dan taat kepada panggilan yang diberikan kepada kami sebagai anak didik, sebagai anak sekolah minggu, sebagai teman, juga apapun tugas yang diberikan kepada kami, baik pekerjaan rumah kami, PR kami, ataupun tugas yang diberikan orang tua kami, Tuhan, tolong kami untuk tetap setia melakukannya dengan baik, karena kami tahu ketika kami melakukannya dengan baik, kami juga menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga menyertai teman-teman kami yang belum dapat hadir saat ini, supaya di minggu-minggu depan, di tahun depan kami boleh beribadah bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa buat orang tua kami dimanapun mereka berada, Tuhan, beri mereka kesehatan supaya mereka juga boleh menolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan. Guru kami dan lingkungan kami, biarpun di mana kami berada, kami boleh menjadi anak-anak terang yang boleh menyukakan Tuhan dan menjadi pembawa damai. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Sari buat kebenaran firman-Nya yang boleh kami terima hari ini. Adik-adik, satu pengakuan yang luar biasa dari firman yang disampaikan oleh Kak Sari tadi adalah karena aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang Tuhan kehendaki. Semoga kita semua bisa memiliki pengakuan yang luar biasa seperti yang dikatakan oleh Maria. Adik-adik, mari kita siapkan persembahan kita. Walaupun nggak secara real kita mengumpulkan persembahan, tapi kita sudah siapkan persembahan. Kita mau kumpulkan persembahan kita sebanyak 2 kali. Kita mau puji nama Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan pujian. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Hoax dan fake news. Bentar Kak ya, salah putar tadi. Oke. Kita serahkan persembahan kita berdoa di dalam hati kita masing-masing, lalu kita kumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan, sambil kita puji nama Tuhan dengan nyanyian betapa hatiku berterima kasih Yesus.
Baik, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini yang nanti akan ditutup oleh Kak Sari, dengarkan Kak Leli untuk menyampaikan beberapa pengumuman untuk adik-adik sekolah minggu. Boleh simak, dengarkan, dan laksanakan. Ya, yang pertama pengumumannya seperti biasa, persembahan yang tadi sudah dikumpulkan nanti boleh disetorkan ke rekening yang sudah biasa kita lakukan atas nama Kak Dharma, boleh lewat bank, boleh lewat OVO atau segala macamnya. Atau kalau misalnya sulit dengan seperti itu, boleh jumpai kakaknya yang bisa dititipkan untuk sampaikan kepada Kak Dharma selaku bendahara sekolah minggu kilometer 7. Yang kedua, persembahan Natal yang kita laksanakan beberapa minggu yang lalu di tanggal 11 Desember itu juga boleh dikumpulkan langsung kepada Kak Dharma juga boleh, lewat rekening juga boleh. Persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan ya, waktu Natal di tanggal 11 Desember 2021. Itu juga boleh disetorkan. Kemudian yang ketiga, karena ini seperti yang kakak bilang tadi adalah ibadah kita yang terakhir, pada sekolah minggu di bulan Desember tahun 2021, kita akan bertemu kembali di ibadah yang sama, di perjumpaan yang sama. Mungkin nanti ada cara yang berbeda. Semoga itu yang kita doakan agar ada kebaikan Tuhan untuk kita bahwa minggu tahun depannya, tahun 2022, kita boleh beribadah secara tatap muka. Amin. Itu yang kita doakan masing-masing di rumah ya, Dik. Jangan nggak didoakan. Orang kakak guru sekolah minggu aja yang berdoa, nanti doanya kurang kuat. Kurang semangat gitu. Jadi adik-adik sekolah minggu juga sama-sama berdoa biar Tuhan Yesus mau berikan kita kebaikan hatinya lewat kita boleh bertatap muka di tahun 2022.
Nah, kita berjumpa di tahun 2022 di bulan Januari pada minggu yang kedua. Di bulan apa, Dik? Januari di minggu yang kedua. Iya, kakak nggak tahu tanggal berapa itu, tapi pokoknya lihat aja nanti minggu pertama tanggal berapa. Terus nanti, kalau nggak salah kakak ya, kalau minggu kedua. Kalau Januari minggu pertama sepertinya tanggal 2. Berarti 2 ditambah 7, di tanggal 9 Januari. 9 Januari 2022, kita kembali berjumpa di ibadah sekolah minggu. Mungkin untuk pertama kalinya yang bisa kakak katakan kita masih seperti ini, lewat Zoom meeting ya. Nah, kemudian pengumuman yang ketiga, kakak kurang tahu adik-adik semua yang mengikuti liturgi, yang mengikuti kemarin Natal Sekolah Minggu kilometer 7 dan Natal Sekolah Minggu Resort Medan Barat, apakah semuanya sudah mendapatkan bingkisan? Tapi yang setahu kakak ada yang belum dapat. Nah, syaratnya adalah orang adik-adik harus datang ke gereja. Kalau nggak bisa datang ke gereja, orang tuanya. Kalau nggak bisa orang tuanya, kakaknya. Atau tantenya, atau omnya. Terserahlah yang mana, opungnya juga boleh datang ke gereja kilometer 7. Jumpai kakak guru sekolah minggunya. Bisa Kak Sari, bisa Kak Leli, bisa Bang Diki, bisa Memnesia, bisa Kak Dharma. Karena tidak ada pengantaran ke rumah masing-masing ya, Dik. Orang kakak minta maaf kalau kalian belum dapat bingkisan, orang kakak nggak bisa jangkau dengan mendatangi ke rumah masing-masing. Tapi kalau sampai hari ini bingkisan tersebut tidak juga diambil, mungkin jalannya adalah kami yang harus mendatangi dengan syarat yang kemarin memang berpartisipasi. Ikut di dalam liturgi, ikut juga di dalam mengikuti ibadah Natalnya. Baik kilometer 7, begitu juga dengan Resort Medan Barat. Kalau dia ikut liturgi berarti dapat 1 bingkisan. Kalau dia ikut Zoom meeting waktu Natal berarti dapat 2 bingkisan. Ikut liturgi, ikut Natal, ikut lagi Natal Resort berarti dapat 3 bingkisan. Ya kan? Nah, itu yang bisa kakak sampaikan kepada adik-adik semua. Kita berdoa supaya kita semua sehat-sehat, kita bertemu kembali nanti di tahun yang baru. Jangan lupa juga tetap mengikuti, ya walau kalian nggak bisa ke gereja, tetap ikuti ibadah ya. Ibadah Natal tanggal 24, malam Natal itu, kemudian tanggal 25 juga diikuti, terus ibadah minggunya di tanggal 26 juga. Silakan diikuti. Jangan gara-gara libur sekolah minggu jadi nggak mengikuti ibadah ya, Dik. Itu aja yang bisa kakak sampaikan. Apakah ada tambahan dari Kak Sari? So far so good. Oke. Ya. Ada yang mau ditanyakan adik-adik sekolah minggu yang kira-kira kurang paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, biar kita tutup ibadahnya. Bang Petrus, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kak Olivia, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kak Rani dan Kevin, ada mau ditanyakan? Nggak ada. Oke. Yang lainnya kakak nggak lihat lagi, nggak tahu kemana ya. Berarti ibadah kita sudah boleh ditutup oleh Kak Sari. Silakan Kak Sari. Yuk kita mau tutup, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang maha murah dan pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati kami, memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan kami ini. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Salam. Selamat hari Minggu semuanya. Mana suaranya? Tidak ada yang menjawab Kak Sari. Goodbye. Bye Abang Jojo. Bye Petrus. Bye Nathan. Sophia. Adalah obat. Sama-sama datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga di rumahmu. Sama-sama datangmu di dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Nyanyian malaikat turut bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Sama-sama datangmu di dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Goodbye. Thank you all. Bye-bye.